tapi untuk kepentingan belajar tidak. Tapi di balik pemasangan infus sebetulnya ada titipan learning objektif, yaitu pemeriksaan rampelit. Tapi dari dulu selalu ada di modul saudara ada, tapi itu tidak diujikan. Tapi rampelit itu Anda harus tahu. Pemeriksaan rampelit itu intinya apa sih? Menilai fragilitas osmotik dari pembuluh darah kapiler. Caranya gampang. Pada pasien kita pasang manset. Tapi ini tidak perlu saya praktekkan karena sudah bisa melakukan sendiri. Tapi kalau infus nanti saya praktekkan. Ya, kalau ini gampang kok. Ya, tadi cara pemasangan tadi manset saya kira Anda bisa ya. Jadi saat ini maksudnya untuk pemeriksaan rampel itu pasang manset. Kemudian misalnya pasien tadi, misalnya saja ya, tensinya 120/80. Anda tensi dulu, tensinya ini hanya misal 120/80. Maka tensi itu Anda ambil tengah-tengahnya antara sistolik dan diastolik, berarti 100. Manset dipertahankan di angka tekanan 100 selama 5 menit. Kalau kebetulan 100 tidak terlalu sulit, tapi kalau pasien hipertensi gitu ya, misalnya 200/100 itu di angka 100 itu kembang saudara. Kemudian di sini fossa kubiti dengan diameter sekitar 2,5 inci Anda beri tanda. Lalu setelah 5 menit Anda lihat kalau ada bintik-bintik yang patologis banyak, maka itu dianggap tes rampelit positif. Kemaknaannya apa? Maknanya begini. Pada demam berdarah biasanya rampelit positif. Tetapi rampelit positif belum tentu demam berdarah. Karena pasien hepatitis BC dengan panas tinggi rampelit bisa positif. Ya, faringitis dengan badan pasien panas juga bisa positif, bahkan yang sederhana kurang vitamin C saja juga positif. Tapi memang pada demam berdarah biasanya positif. Tapi bukan berarti kalau rampelit itu positif identik dengan demam berdarah, tidak. Tapi itu tanda awal. Karena kalau untuk memastikan demam berdarah, kita sudah bisa cek lab NS1 di hari pertama kedua positif, ya pasti demam berdarah. Atau hari kelima IgM, IgG, anti dengue positif, ya pasti demam berdarah. Dan itu yang akurat, bukan rampelit. Cuman kalau pemeriksaan NS1, IgM, IgG, anti dengue itu di puskesmas di desa kan tidak ada, maka dilakukan apa tadi saudara? Rampelit. Jadi sebenarnya intinya rampelit itu seperti tadi, maknanya klinis adalah pada demam berdarah rampelit biasanya positif. Tapi kalau positif tidak selalu demam berdarah. Rampelit bukan pemasti seseorang demam berdarah. Ya, cukup sama turniket itu sama ya? Sama. Betul ya. Betul itu turniket ya bahasa Indonesianya. Ya itu maknanya itu saja. Itu tambahan titipan pesan LOD ini. Nah, sekarang kita fokus pada fluid resuscitation atau pemasangan. Nanti saya terangkan mulai dasar teori sampai dengan ini ya. Ini pakai kursi nggak apa-apa kok, pakai tadi saya capek. Ya kan capek sebenarnya nggak capek ya. Pokoknya Anda bikin enak saja. Yang mau berdiri boleh, tapi mendekat ke saya. Yang mau berdiri boleh, duduk tidak apa-apa. Ya. Silakan bahasanya dikepenake duduknya ya. Prosesnya sudah semua ya. Oke, saya lanjutkan. Saya mulai dari yang simple dulu. Saya mulai dari, karena ini pemasangan infus, saya mulai dari infus dulu. Ini NaCl 0,9%. Ini kita sebut sebagai garam fisiologis. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tambahkan dulu. Pemasangan infus itu indikasinya apa? Lah, saudara harus tahu dulu. Indikasi pemasangan infus itu satu, ya.
kalau pasiennya tidak sadar, ya ini dibolak-balik tidak apa-apa. Misalnya pasien stroke sampai nggak sadar, dia butuh nutrisi, ya pasti lewat infus. 2, kalau dibutuhkan obat yang efeknya lebih cepat dan obatnya untuk pasien itu kebetulan dirusak asam lambung, ya diinfus. Ya. 3, yang sering dilakukan di rumah sakit, pasien kalau mau dioperasi dengan bius umum itu jelas dipuasakan. Sejak dipuasakan, nutrisinya diganti apa? Infus. Ya. Guna yang lain masih banyak, tapi saya tambah 1 dulu. Ya sebenarnya masih banyak. Salah satu ini misalnya yang klasik saja. Orang yang misalnya kena demam berdarah, sudah terbukti demam berdarah, badannya panas, mual, muntah, tidak bisa cairan masuk, lebih baik mondok, pasang infus, ini pelindung. Karena kalau tidak sangat berbahaya. Ya, misalnya ini contoh kasus yang sederhana. Anak terbukti demam berdarah, kemudian dia tidak bisa intake peroral termasuk minum tidak bisa, tapi muntah terus. Nah ya kan ini, ya sudah pondokkan saja, dipayungi dengan pasang infus. Nah ini beberapa indikasi, sudah dimengerti ya, saya kira gampang. Itu. Lalu berikutnya, jenis-jenis infus. Banyak. Kalau kita besok saudara sebagai dokter, pertama lulus dokter di IGD, ada pasien datang, Anda jaga IGD mau memberi infus, ingat pesan saya ini. Kalau zaman dulu ada istilah UGD, lalu sekarang sudah diganti IGD, instalasi gawat darurat. Kalau dulu UGD, unit gawat darurat, itu sama saja. Nah, kalau Anda besok ada pasien datang dan Anda yakin perlu infus, ya berikan infus, pasang infus. Nah, pasang infus ini jangan asal UGD, unit gantung dextrosa. Pasiennya opo-opo wae, pokoknya dipasangi D5, tidak boleh. Dasarnya apa? Atas indikasi pasien. Misalnya saya beri contoh, pasien datang, pasien ini sebetulnya memang perlu transfusi, pilih NaCl. Karena NaCl ini pada peristiwa transfusi mendahului transfusi, lalu transfusi darah diakhiri dengan ini, cocok. Tapi kalau pasiennya hipertensi, sebaiknya jangan Anda pilih NaCl. Ya ini ada garamnya. Ya, ada garamnya. Nanti sifat garam Na itu meretensi cairan sehingga saudara menaikkan tekanan darah. Sebelumnya boleh minum dulu ya. Ya. Saya minum dulu ya. Ya minum dulu boleh ya. Minum dulu. Ayo jangan suka sampai minum dulu enggak apa-apa. Kita serius tapi santai. Saya lanjutkan pesan saya. Milih infus jangan asal apa tadi? Plesetan saya UGD. Asal mesti pasiennya apapun dikasih D5 tidak boleh, tapi atas indikasi masing-masing pasien. Contohnya mau pasang pasien direncanakan transfusi darah, maka yang cocok mengawali dan nanti juga mengakhiri adalah NaCl. Tapi NaCl jangan Anda pilih kalau pasiennya hipertensi. Saya kira Anda tahu dia mengandung Na. Tapi kalau medikasi luka pakai salin, pakai ini sebenarnya saya kira pernah melewati topik manajemen luka ini. Pilih NaCl, ini garam fisiologis. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya ada pasien anak SMA belum makan, ikut upacara pingsan, hipoglikemi, maka pilihlah D5 ya. Tapi lain lagi, kalau ada pasien anak-anak atau remaja atau dewasa seperti saudara muntah dikit-dikit tapi mencret terus, tapi hebat mencretnya, ini tidak hanya kehilangan cairan, tapi juga kehilangan elektrolit. Kira-kira terpilihnya apa? RR, ringan lantar. Ya, karena berak mencret tidak hanya buang cairan, tapi buang elektrolit,
Gantinya juga yang banyak elektrolit lengkap, ringan lah. Contoh satu lagi, ini infus yang termahal. Pasiennya edema karena hipoalbuminemi. Pada kasus sirosis pilihannya adalah infus albumin. Tapi saudara tahu ini menurut saya hebat loh. Kayak gini nih, isinya 500 cc. Padahal kalau harganya belum munda, paling-paling harganya 15.000 sampai 20.000. Padahal nilai yang sesungguhnya lebih nih saudara. 500 cc katakan 15.000, murah sekali kalau menurut saya itu. Tapi kalau albumin 100 cc saja 1,5 juta. Tapi kalau pasiennya tidak mampu, kalau super terpaksa, suruh makan ikan gabus. Nama lainnya ikan kutuk ya. Nah, ini cara memilih apa tadi saudara? Cairan infus. Ada alasannya. Nanti kalau Anda lihat, jangan salah memilih cairan infus. Lalu ini satu lagi, saya kira cukup ya itu. Apa deh? HES dokter, kalau yang HES itu indikasinya apa? HES apa misalnya? Hidrokseptil stratis, HES, cairan HES. Nah HES saya agak lupa, nanti harus cari sendiri ya. Tapi yang jelas setiap infus punya indikasi masing-masing. Ya. Cuman yang satu saya tambahkan satu, kalau DM infusnya lain. DM dengan kadar gula darah sedang tinggi juga ada infusnya, namanya Martos. DM jangan Anda kasih D5, bahasa Jawane nyengkake. Loh, betul ini saudara. Ya, tapi tadi saya lupa itu ya, nanti dicari sendiri ya. Ini pertama ya, ini pasang infus pertama ya bicara ini dulu. Berarti apa tadi saudara? Pilihannya atas indikasi masing-masing pasien. Yang berikutnya, nah ini penting. Ini sudah dibuka, besok kalau Anda ujian ini belum dibuka. Ya. Ini namanya infuset. Ini namanya infuset. Anda perhatikan. Infuset ini ada 3 jenis. Ya, perhatikan infuset itu ada 3 jenis. Ya. Kalau di sini dituliskan 20 drops per mili. Ini artinya ini infus makro. Ini untuk orang dewasa. 1 tetes infus makro untuk orang dewasa, 3 tetes untuk anak-anak. Ini kebetulan tidak ada contohnya, tapi nanti besok kalau responsi Anda minta contoh yang lain. Ya, ini. Selain makro, ini kan berarti kan makro drip, ada mikro drip 60, lalu ada transfusion set. Transfusion set berarti untuk transfusi. Nah, saudara tidak boleh salah kalau OSKI memilih jenis infuset. Saya katakan ada 3 jenis, apa saja tadi? Makro drip 20 tetes per menit untuk orang dewasa. Lalu apa tadi? Mikro drip 60 tetes per menit untuk anak-anak. Berarti 1 tetesnya dewasa, 3 tetesnya anak. Tapi masih ada 1 lagi, transfusion. Kalau transfusion 15. Pinter kamu tadi sudah banyak saya. Nah, ini beda. Ya, ini kalau sudah dibuka. Kalau infus yang asli belum terbuka, ini harus dijaga sterilitasnya. Tapi kalau seperti ini saudara ya, Anda perhatikan, kalau nanti yang namanya transfusion set, besok kalau responsi perwakilannya minta, itu hak Anda. Di sini harus ada 3 contoh. 3 contoh, ada 1 makro, 1 mikro, satunya apa tadi? Transfusion, jadi Anda bisa membedakan. Ya, tapi kalau transfusion set itu harus beda kok. Di sini kayak ada jaringnya. Ya. Instruktur sudah menyepakati kalau dalam ujian OSKI melakukan kesalahan fatal, siapapun mahasiswanya bisa tidak lulus. Kalau yang dilakukan fatal, nanti akan saya tunjukkan fatal itu apa. Salah satu fatal itu adalah kalau
pasiennya harusnya transfusi, tapi saudara milih ini atau mikro, itu fatal, itu tidak lulus. Tapi kalau dibalik, seharusnya dipilih hanya makro drip, Anda menggunakan transfusion, itu mengurangi nilai tapi masih bisa lulus, asal keseluruhan checklistmu masih lulus di atas 70. Jadi salah satu kesalahan fatal apa tadi? Kalau harusnya kasusnya jelas apa tadi? Transfusi, tapi Anda salah tidak memilih transfusion. Karena apa? Kalau transfusion set itu ada jaringnya itu untuk menyaring. Ya, kalau misalnya kayak gini bahaya, ya, karena bahaya itu bisa menimbulkan kematian itu. Ini satu dulu saya sebutkan dulu kesalahan fatal di dalam menginfus. Nah terus kemudian kalau kita bicara infus, nanti sebetulnya ini kan sudah dibuka ya. Itu sebetulnya kalau Mas Yuto kan begini saudara ya. Nah ini sebetulnya ada petunjuknya dari mana Anda harus buka. Jadi bayangkan ini masih di dalam. Ini tadi kan begini. Nah ini Anda segini. Nah, dan ini Anda masukkan ke nampan di tempat steril. Ya jadi tidak begini terus saudara bingung terus digunting, nggak begitu. Ya ada sendiri karena ini kan sudah terbuka. Ini ditempatkan di tempat steril dan infusiat ini, perhatikan, infusiat ini harus dijaga sterilitasnya, terutama di ujung-ujungnya. Karena ini ujung-ujungnya, ini sebetulnya ada ininya saudara, ini kan aslinya begini. Nah ini ujung-ujungnya ini harus dijaga, ya kan? Karena nanti kan ini menjadi tempat lewatnya cairan infus yang langsung masuk blood vessel. Ya, ini ya. Sekarang saya kan saya memulainya kan dari sini, jadi satu paket saya terangkan dulu. Kalau sudah ini dihubungkan saudara, lalu kemudian yang namanya infus itu kalau meletakkan ini sebetulnya ini bukan tiang infus ini kan hanya dinggut nyentelkan merah-merah untuk membuktikan bahwa di sini seolah-olah ada merah-merah itu ada darahnya. Tapi sebenarnya bukan ini. Tapi tiang infus itu ada sendiri dan tiang infus itu harus tinggi. Dan nanti kalau saudara meletakkan tiang infus, bagian yang ada tulisannya yang informatif harus terlihat. Misalnya di sini ya, posisi kita di sini masangnya harus begini, menyantolkannya harus begini. Ini kan ada cantolannya. Pokoknya dibuat kelihatan begini. Jangan ini begini, misalnya di tembok gitu ya, ini salah. Lah tidak kelihatan ini sama, tidak bolak-balik nanti dokternya. Tapi kelihatan begini. Ya seperti itu. Terus kemudian ini dihubungkan. Ini kalau yang betul-betul masih asli, kadang-kadang ini masih tertutup. Tentu expire date-nya harus dilihat. Ya tidak boleh menginfus pas cairannya sudah kadaluarsa, itu bahaya sekali. Tapi kalau dilihat sudah sesuai ekspedisi, oke. Kemudian ini Anda masukkan. Nah ini ada lubang-lubangnya. Ya, kalau kemarin disepakati kalau ini ada tutupnya masih baru, Anda buka itu masih steril, itu tersepakati oleh instruktur tidak harus disterilkan. Tapi kadang-kadang sudah kebuka, tapi masih dalam posisi dianggap steril, lah itu harus diolesi kapas beralkohol. Setelah itu baru ini ujung-ujungnya juga sama, ini Anda masukkan begini. Lewat lubang-lubang ini loh deh, ini bebas yang ini atau ini boleh ya seperti ini ya, ini masuk, nah sampai ujung begini, nah seperti ini. Terus kemudian ada dua ujung, ini ujungnya masih seperti ini ya. Terus kemudian ini ada ini sebetulnya harusnya ada sendiri tiang infus ya, ada sendiri tiang infus, tapi sementara adanya ini ya ini dulu saja ya, ini. Nah kalau posisi kita pasangnya tujuannya untuk dilihat dari sana, ini tulisannya tidak boleh membelakangi, ini tidak boleh di belakang. Terus kemudian nanti bisa ada udara. Nah udaranya itu harus dikeluarkan dulu. Karena kalau tidak Anda keluarkan sangat berbahaya, bisa emboli udara, pasiennya bisa meninggal saudara. Terus di antara infuser itu mesti ada seperti ini, penjepit yang tujuannya untuk mengatur tetesan infus. Kalau Anda lihat misalnya kayak gini aja, ini sudah udara, ini sudah, ya kan?
ini ya, ini kan sudah udara, ini kan sudah udara, ya kan. Nah ini harus dikeluarkan. Waktu mengeluarkan jangan sampai bahasa Jawa ini nyiprati instruktur. Begini malah wah, dia sudah tidak berkenan dulu ya. Ini dikeluarkan dulu lah ini. Ini berarti kan ini kan harus dikeluarkan. Pengeluarkan boleh digini-ginikan kayak untuk anu, tapi kan susah ini. Maka salah satunya bisa ini di loss. Ya, ini sebetulnya mau dilepas juga nggak apa-apa. Dilepas boleh, tapi ini katakan kalau misalnya saudara begini ya. Ini harus dijaga sterilitasnya. Ya, ini sampai keluar semuanya. Nah, sekarang kan sudah ya. Kalau sudah ini kembali dikunci. Ini dikunci, ini dijaga sterilitasnya. Yang tidak menjaga apakah banyak sekali kalau ujian. Ini contoh yang tidak menjaga ya. Ini begini. Ini kemudian geledean, lawer-lawer gini. Wah, ini sudah tidak steril, ini salah ini. Ya, nanti Anda baca checklist itu kan menjaga sterilitas dua ujung infuset. Ini contoh enggak? Habis tadi mengeluarkan udara tadi, tutupkan lagi, gantungkan di tempat sampingnya infus. Berarti kan ada dua ujung kan? Ujung yang satu ke sana harus dijaga sterilitasnya, ujung yang ini. Yang sering lupa waktu ujian tuh ini. Sering begini lupa, ya, malah diletakkan sanggon-gon begini ya. Tidak boleh. Ini hanya untuk mengeluarkan udara langsung tutup. Saya tidak perlu memberi contoh cuci tangan di school ya, tapi kalau misalnya ada ujian pakai itu dulu ya. Nah setelah itu digantung. Nah, terus kemudian jangan lupa infusnya ini, ya. Infusnya ini penting sekali. Sebetulnya ada istilah penanda, tapi kebetulan di infus yang ini, di infuset yang ini tidak ada, tapi sebagian itu ada penanda gitu di sini. Nah ini harus Anda isi. Kalau mengisi penanda jangan sampai penuh, terlalu semangat, tahu-tahu penuh, tidak boleh. Nah ini Anda harus tambahkan dikit-dikit, ya tambahkan dikit-dikit. Caranya seperti lihat ini, lihat boleh direkam. Ya. Ini sebetulnya di tengah, biasanya itu kadang-kadang ada penanda di tengah itu deh. Tapi kebetulan jenis yang ini yang sedang saya pegang ini tidak ada. Kalau tidak ada ya kira-kira tengah kurang sedikit. Caranya begini. Tambahkan gini. Nah, kita tambah gini. Kira-kira segini gitu ya. Sudah cukup ini. Berarti yang dipencet yang bawahnya. Iya, yang dipencet bawah. Tapi jangan sampai Anda lupa wes gini-gini ya. Anda nanti kebak repot sendiri. Kalau ujian waktumu habis nanti lu gitu gimana? Karena ini untuk menilai tetesan infus. Ya, kalau misalnya ya coba ini begini. Coba seperti ini ya. Misalnya ini tolong dibantu gini, pegang gini deh. Nah, gini saja. Nah, sini aja enggak apa-apa. Jangan harus dipegang, bisa ditaruh. Ini saya gini kan. Kan netes. Kan netes. Tetesan kan dari sini. Kalau kebak kan enggak bisa. Ya kan? Ya ini harus infus itu harusnya lebih tinggi. Tidak ada tiang infus itu segini, tidak ada, lebih cendek banget. Tiang infus itu tinggi, coba Anda lihat. Kalau saya ginikan kan makin lambat, tanpa saya mencoba kan lambat ini, ya kan? Tapi kalau saya tinggikan begini gimana? Lebih cepat. Bahkan kalau orang dehidrasi loss clamp ini. Nah, berapa tetesan tergantung perhitungan saya. Tapi kalau kata-kata rata-rata ya katakan dibuat 20 tetes per menit. Nah ini harus dimeniti, dihitung dengan model jam yang ada detikannya. Nah, maintenance itu ya kira-kira 20 tetes per menit. Ya paham? Nah seperti ini kan menyiapkan infus ini saudara. Ini sementara diletakkan dulu, kemudian seperti ini. Nah, sementara kalau ini belum, berarti ini dikunci, kuncinya yang ini tadi loh, di bawah, nutup ini. Oh, atas berarti makin kencang tetesan. Iya, makin ke atas makin kencang. Ini untuk pabrik yang membuat jenis ini karena mayoritas seperti ini. Yang ditanyakan betul. Kalau ke atas buka, ke bawah betul. Tapi ada pabrik infus tertentu yang dibalik itu ya tidak apa-apa. Jadi kalau bawah malah buka, ke atas betul. Gitu. Tapi yang seperti itu pengalaman saya 1:10. Katakan ada 10 pabrik membuat cairan infus yang model dibalik itu hanya 1.
Oke, berarti sudah saya jelaskan dua komponen. Yang pertama apa tadi? Cairan infus. Yang kedua Pemasangan. Nah, kalau untuk fluid resuscitation, lakonnya itu ini. Ini namanya abogat. Ini penting sekali. Ini sudah ada yang dibuka, saudara. Nanti ini cara bukanya juga jangan asal-asalan. Ini yang masih ya. Kemudian kalau ini gua sudah dibuka ya. Ini dari sini, saudara. Strap letakkan. Nah, kemudian kalau kita buka ini harus di tempat steril juga. Karena jadinya kan gini. Ini sudah dipakai mahasiswa ini. Ini kalau aslinya kan seperti ini. Nah, ini penting sekali. Ya, seperti ini Anda lihat, ini abogat. Nah, abogat itu seperti ini, struktur anatominya ini. Nih ya, lihat. Nah, lihat struktur anatominya ini ya. Sekali lagi, ini saya memang sengaja tidak memakai handscoon ya, karena urusan handscoon saya anggap Anda sudah mahir sekali, ya sehingga tidak. Tapi kalau besok ya Anda harus tetap pakai handscoon. Lah, abogat itu kalau ini kan penutupnya. Lah, sekarang yang penting ini saya beritahu dulu. Abogat itu nomornya ada 16, 18, 20, mungkin ada 14 ya, tapi kalau yang mau di saya itu 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 itu tidak ada. 16 mungkin ada, tapi yang lebih sering berapa tadi? 16 ya agak masih ada gitu ya, 16, 18, 20, 22, tapi kalau abogat begini, semakin besar nomornya, semakin kecil. Jadi abogat nomor 24 dan nomor 20 besar mana sebetulnya? 20. Dari mana tahunya? Lihat. Ini abogat nomor berapa? 18. Contoh yang lain. Ini berapa? 22. Maka memilih abogat tidak boleh salah. Berarti kalau saudara mau menginfus anak umur 4 tahun, di situ disediakan abogat nomor 18 sampai 24, saudara akan pilih yang berapa? 24. Anda memilih 20, salah. Tapi kalau yang mau diinfus orang dewasa seperti saudara, Anda pilih 24 juga salah. Oke, ngerti ya? Nah itu abogat. Nah sekarang yang penting struktur anatominya ini saudara. Lihat ini struktur anatomi abogat. Nah ini abogat itu struktur anatominya terdiri dari dua. Lihat ini, lihat semuanya ini. Nah ini lihat. Nah ini ada kayak gininya sudah jelas. Ini namanya jarum atau stilet atau mandrim. Ingat baik-baik apa saudara? Jarum atau stilet atau mandrim. Ini namanya ada yang tahu? Ini sangat penting loh. Kateter vena plastik. Apa saudara? Ya, kesatuan ini kita sebut apa? Abogat. Kalau menurut saya ya, ini sebetulnya barang sederhana atau tidak ini? Sederhana ya kan? Tapi menurut saya orang pertama menemukan hebat loh ini. Karena semua punya maksud dari barang ini. Ya kan cuma kayak gini sederhana. Ya kan, tapi ini yang dipakai infus itu ini. Ya kalau infus sudah jelas infus gitu ya ini. Tapi ini loh, ini sepele loh ini. Tapi ini punya maksud. Ini satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Satu kesatuan itu apa? Lihat. Ini jarum stilet, ini tetap dari benda keras. Tujuannya untuk menusuk kulit pembuluh darah vena yang mau kita pasang infus. Ini yang permanen. Nah ini pentingnya di sini saudara. Area ini kalau saudara salah mengartikan, disepakati oleh instruktur dalam TOI Training of Instructor bisa tidak lulus. Karena ini penting. Ya, jadi Anda lihat nanti ya, ini kan satu kesatuan begini. Nanti kalau anunya kan di mana gini nih ya. Ini begini, nanti kalau misalnya pasang infus begini ya, katakan yang diurus ke sana nanti kita cobakan di sini. Nanti saya terangkan dasar teorinya dulu begini. Nah ini, coba Anda bayangkan ini plastik saudara, lumer. Tapi ini yang permanen. Ini Anda pakai nusuk apa bisa?
Ora iso, ini barang lunak. Yang bisa nusuk itu harus keras, kuat, powerful, besi. Sehingga ini satu kesatuan itu sebetulnya ini nusuk di vena kulit, di vena yang nanti akan kita tentukan. Setelah itu akan saya tunjukkan di mana pasang infus itu. Itu kalau bahasa Jawa nih ya, kalau di manekin itu nanti waktu ada nusuk itu rada abot dulu wong kulit utuh ya, itu kayak krak. Tapi kalau ada tekan bles enteng. Tanda sudah ada di situ, nanti di sini cairan darahnya ada. Kalau pada pasien sesungguhnya di sini akan ada darah. Itu tanda bahwa ujung ini sudah pas di blood vessel vena terpilih. Kalau belum pasti meleset itu. Padahal filosofi infus itu harus di pembuluh darah vena seperti zaman Anda belajar injeksi. Injeksi IM itu harus di otot. Kalau diaspirasi ada darahnya ya salah. Tapi sebaliknya injeksi intravena harus di pembuluh darah. Kalau diangkat, ditarik sedikit atau belum, nah keliru, itu berarti tidak sama saja kalau ini. Infus itu kan seperti injeksi intravena, ya kan? Nah ini itu rada abot, plus enteng. Nah setelah itu salah fatal yang jenisnya kedua dan bisa buat tidak lulus, mahasiswa itu cuma nyopot gini, ujung infusnya dikesinikan. Anda bayangkan ini. Seperti ini kalau ada mahasiswa apalagi dokter nginfus kayak gini, nenek bilang berbahaya. Memangnya besi nempel di sini, nek ceklek ini masuk ke pembuluh darah sampai jantung pasiennya mati saudara. Ya ini tidak. Makanya caranya nanti kalau Anda lihat di checklist itu, ya kalau Anda tidak kidal, terus masuk pembuluh darah, ini harus seiring jalan. Tangan kiri memasukkan sana, ini dorong keluar. Jadi kayaknya gini. Jadi ini makin gini, yang satu mendorong kateter vena plastik makin ke dalam, ini keluar. Dan nanti ini harus sampai ujung. Jangan baru masuk sedikit Anda tarik. Anda tarik begini pada baru sedikit. Ini Anda masukkan tidak bisa, ini lunak. Tapi yang permanen ini. Maka tidak lulus kedua kalau ada mahasiswa mempermanenkan jarum. Jarum itu hanya untuk apa? Menusuk. Tapi yang permanen adalah ini. Tapi kalau ini ujuk-ujuk orang rasa nganggo iki nusuk nggak bisa. Anda coba saja nanti. Ini untuk nusuk ini lumer. Ya sudah paham? Itulah abuken. Jadi dua-duanya berfungsi atau tidak? Berfungsi. Makanya saya kadang-kadang mikir. Dhisik yang pertama kali menemukan ini ya pinter ini ya kan? Alat sederhana tapi sangat bermanfaat ya, ini abuken. Nah sekarang mari saya tunjukkan di mana kita hal-hal lain dulu saja, hal-hal lain yang sederhana. Kalau saudara mau menginfus pasti nanti ujung-ujungnya juga di plester. Kalau saya loh ya, saudara sudah motongi plester di awal nggak apa-apa. Karena kalau Anda sudah pakai handscoon, motong itu bahasa Jawanya kelet-kelet itu. Ada mahasiswa yang ujian itu sudah terlanjur, gara-gara ini sudah memakan waktu 3 menit, maneman boros waktu itu ya. Jadi ini boleh kalau menurut saya ya, di plester, tapi plesternya tidak harus yang lebar gini sih, ya plester yang segini lebarnya. Anda potongi, seharusnya ada tempat untuk meletakkan plester supaya rapi. Kalau terpaksa belum ada ya terpaksa tinggem rempel gini tidak apa-apa. Ini kan dalam situasi terpaksa ya kan. Seperti itu. Ini plester yang sepele ini penting. Kemudian ini belum ada ya, ini harus ada kalau ini sudah. Oh ada di. Ini tourniquet. Nah, sekarang saya contohkan di sini. Ya, sekarang kita di sini. Ini manunya dibalik deh. Nah, sekarang begini. Gimana kita mau